syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kita kepada kita semua, yaitu diantaranya adalah kenikmatan sehat sampai saat ini, sehingga kita bisa hadir di sini dalam ruang yang kita sudah rencanakan ini. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik Ibu, Bapak yang hadir di sini, saya Ibu Amelia, saya dari SMA Negeri 1 Cijeruk. Di sini saya sebagai moderator yang nanti akan memaparkan paparannya adalah Ibu Tuti Sumiati, MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SLB Negeri Bogor. Adapun paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Tuti adalah pembelajaran jarak jauh di SLB Negeri Bogor. Untuk itu saya persilahkan kepada Bu Tuti. Iya, terima kasih Bu Amel atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di room kami di sini. Baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan pembelajaran jarak jauh di SLB Negeri Bogor yang mungkin di dalam situasi seperti ini kita adalah belajar jarak jauh melalui online-nya gitu ya. Dan saya akan sampaikan ya, sudah ya Bu ya? Ya, terima kasih teman-teman. Saya akan coba memaparkan tentang pembelajaran jarak jauh di SLB Negeri Bogor yang mungkin di akhir-akhir ini dengan adanya wabah ini kita melaksanakan pembelajarannya secara online, secara daring. Begitu juga di SLB Negeri Bogor yang mungkin tidak akan sama dengan di sekolah umum gitu, karena kami memang anak-anaknya memiliki hambatan. Nah, ini program kegiatan yang dilaksanakan di sekolah kami adalah ada tiga bahasan yang akan saya bahas di dalam pertemuan kali ini, yaitu yang pertama sosialisasi materi dan medianya. Sosialisasinya adalah sosialisasi ini ditujukan kepada orang tua, guru atau pengawas untuk mengetahui bahwa kami ini memiliki program kegiatan pembelajaran jarak jauh. Yang pertamanya kita ada rapat dengan guru-guru untuk dijadikan sebagai ada tim koordinator ya untuk pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama adalah pembuatan poster, kemudian tugas dari tim itu adalah membuat jadwal kegiatan. Materi yang disampaikan kepada anak-anak berupa masalah yang berhubungan dengan COVID-19, terus ada pembiasaan dan akademik. Sedangkan media yang digunakan adalah video pembelajaran ada juga dengan Zoom, WhatsApp, dan Quizzes. Nah, metode pembelajarannya apa? Metodenya adalah demonstrasi, di mana guru mendemonstrasikan pembelajaran melalui video pembelajaran. Penugasannya setelah siswa melihat video pembelajaran, maka siswa mengerjakan tugas. Pada saat melihat video pembelajaran, siswa didampingi oleh orang tua. Nah, untuk sosialisasi yang tadi sudah saya jelaskan, pembentukan koordinator kegiatan pembelajaran jarak jauh agar program kegiatan jarak jauh diketahui oleh peserta didik, orang tua, dan guru-guru serta pengawas, maka koordinator kegiatan membuat poster. Ini posternya. Jadi di jauh-jauh sebelum pelaksanaan minggu depannya, tim sudah membuat. Kalau yang sekarang, kalau saya dulu bilangnya poster ya, sekarang ternyata yang seperti ini itu adalah namanya flyer gitu Bu. Gitu. Aduh, nulisnya juga salah ya, harusnya tidak ada. Adapun jadwal kegiatannya adalah dibuat oleh tim koordinator itu yang sebelumnya kita ada rapat dulu dan dibuat per satuan pendidikan.
ada SD, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Ini di sini ada jadwalnya. Kita share ke orang tua murid masing-masing melalui grup WA kelasnya, terus persatuan pendidikannya. Nih, materinya apa saja? Materi yang diberikan adalah seputar COVID-19 yang membahas tentang menjaga kebersihan melawan virus corona, tanda-tanda terkena virus corona, menjaga kesehatan tubuh untuk melawan virus corona. Hal yang bisa dikerjakan di rumah bersama orang tua. Yang ini dibuat dengan video pembelajarannya. Ada guru-guru kami membuat video pembelajarannya untuk disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua adalah pembiasaan. Pembiasaan di sini yang sehari-hari memang di SLB itu yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa di SLB itu ada program khusus. Nah, untuk melaksanakan pembiasaannya itu sekarang di rumah, adanya menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan rumah, dan melaksanakan ibadah bersama keluarga. Akademiknya juga ada, karena kalau di SLB, ketika beberapa saat saja tidak diulangi dan tidak kontinu, mereka akan lupa lagi, terutama untuk anak yang hambatan dengan inteligensinya. Jadi harus kontinuitas, harus berkesinambungan. Oleh karena itu pada saat PJJ juga diberikan tentang akademiknya, berhitung, menulis, membaca, menggambar, dan membuat keterampilan. Nah, ini yang dimaksud dengan pembiasaan. Mungkin bagi sekolah pada umumnya ini adalah hal-hal yang sepele ya bagi peserta didik yang berada di sekolah umum. Tetapi bagi anak-anak kami ini adalah sesuatu yang harus kita ajarkan agar mereka terbiasa. Itu dimulai dari sejak dini. Gitu. Di sekolah juga kan kemarin sudah dibahas ada program khususnya. Setelah melihat video pembelajaran bagaimana cara mencuci tangan yang bagus, yang baik dan benar sesuai urutannya, anak-anak di rumah juga mempraktekannya gitu. Lalu mereka di video sama orang tuanya, dikirim juga videonya atau di foto dikirim sebagai bahan laporan untuk guru masing-masing, guru kelasnya masing-masing gitu. Ini adalah ada mencuci tangan, ada menggosok gigi yang setiap hari pembiasaan itu dilakukan oleh anak-anak yang memang sebelumnya juga sudah terbiasa. Ini yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan, di mana peserta didik disuruh untuk menjaga kebersihan lingkungan, membantu orang tuanya beres-beres, nyapu, mengepel, membersihkan rumah, membereskan tempat tidur. Terus jika ada kasur-kasur atau itu yang sudah lama tidak dijemur, terus menyapu halaman. Dan ini ada juga tugas lagi adalah memelihara tumbuhan, di mana mereka harus menanam pohon atau menyiramnya setiap hari. Ini adalah menjaga kesehatan tubuh, karena ketika kita sedang wabah ini, kalau tubuh kita kurang fit, kurang sehat, akan mudah untuk didatangi oleh penyakit. Oleh karena itu kami juga di sekolah menyarankan kepada anak-anak dan menugaskan kepada anak-anak agar setiap hari itu menjaga kesehatan tubuh. Untuk berolahraga minimal 15 menit gitu, olahraga, berjemur, berolahraga, senam, bisa bermain badminton. Bagaimana caranya untuk senam? Guru kelas masing-masing memberikan videonya bersama-sama untuk mengikuti senam gitu. Antara guru dengan peserta didik terjalin komunikasi dengan video itu. Mereka melakukan senam. Nah, sekarang selain pembiasaan dengan kesehatan tubuhnya juga mereka itu melaksanakan ibadah sholat dan mengaji. Ini saya hanya tampilkan beberapa foto-foto aja, dan masing-masing guru memiliki dokumen-dokumen masing-masing, cuman saya tampilkan hanya sebagian saja. Ini ada ketika anak sedang mengaji dan sholat. Gitu. Untuk akademiknya, berhitung, menulis, membaca. Mereka diberikan tugas-tugas sesuai dengan kemampuannya. Anak-anak berhitung itu per kelas. Jadi
kelasnya kemampuannya disesuaikan dengan anak masing-masing. Karena di SLB itu adalah sistem pembelajaran individu. Ada materinya diberikan dari guru. Nah, ini untuk peserta didik tunanetra diberikan tugas juga karena ini siswa ini memang dia berbakat juga, dia berbakat di seni. Bahkan kemarin dia mendapatkan juara mendongeng storytelling di Jakarta di Balai Bahasa dan juara ke-1, alhamdulillah. Karena tahu kemampuannya, akhirnya guru kelasnya itu memberikan tugas kepada anak ini adalah untuk menciptakan lagu tentang yang berhubungan dengan COVID-19. Dia juga membuat cerita yang berhubungan dengan COVID-19 karena si anak ini alhamdulillah berbagai talent bisa dia miliki, akhirnya dia bisa menciptakan sebuah lagu yang berhubungan dengan COVID-19. Nah, ini yang tadi adalah untuk tunanetra. Sekarang untuk anak tunarungu. Anak tunarungu yang besar, guru kelasnya itu memberikan tugas untuk mencari informasi atau searching berupa tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Dia diberikan dan mencari di internet yang berhubungan dengan materi-materi yang diberikannya. Dia juga bisa mengerjakan soal lewat kuisis. Ini karena anak tunarungu itu yang SMA terutama mereka sudah pada menguasai komputernya gitu, karena kita ada keterampilannya komputer. Nah, ini yang berhubungan dengan COVID-19 juga, kemarin guru memberikan materi-materi untuk kepada setiap anaknya untuk membuat hand sanitizer yang mudah didapat gitu. Ini pembuatan hand sanitizer bisa dari lidah buaya, atau kemarin ada juga yang guru menginstruksikan untuk membuat dengan sirih, daun sirih gitu. Ini adalah foto-foto kegiatan ketika anak membuat hand sanitizer. Membuat keterampilan di rumah juga, anak-anak diharapkan untuk bisa membantu orang tuanya, bisa membuat makanan untuk sendiri. Itu adalah masuk ke keterampilan dianya. Ada yang membuat roti, ada yang membuat nasi goreng, macam-macam lah anak-anak membuat keterampilan untuk bisa untuk dimakan. Terus ini yang bikin bendera itu adalah anak-anak kami yang tunadaksa. Mereka sama guru kelasnya disuruh membuat bendera. Dan ini adalah anak tunanetra. Guru kelasnya memberi tugas untuk membuat masker. Ini adalah untuk membuat masker. Ini anak tunanetra. Meskipun anak tunanetra, dia berusaha untuk bisa membuat masker, alhamdulillah, karena memang dia bisa dengan merabanya dan dengan bimbingan orang tua, alhamdulillah mereka bisa membuatnya. Jadi semua siswa bisa mengerjakannya gitu. Ini adalah mewarnai dan menggambar. Kegiatan sehari selain ada keterampilan juga, dia mewarnai dan menggambar. Mewarnai dan menggambar, yang ini adalah hasil anak tunagrahita yang kelas 1, 2, dan 3 di sini. Ini adalah hasil anak tunadaksa, ini adalah tunadaksa, dan ini juga anak tunadaksa. Nah, ini adalah hasil anak tunagrahita yang kelas besar. Dia membuat gambar sendiri, dia mewarnainya sendiri gitu, alhamdulillah. Jadi wawasan mereka terbuka lah dengan adanya kegiatan di rumah dan diberi contoh oleh guru melalui video pembelajaran. Nah, kemarin saya menyarankan kepada guru-guru agar ada materi tentang menimbulkan rasa empati kepada tim medis. Mereka disuruh untuk membuat gambar sendiri. Untuk membuat gambarnya yaitu membuat dukungan terhadap tim medis gitu, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita berada stay at home gitu ya. Ini adalah, nah ini tunarungu, ini peserta didik tunarungu, ini adalah tunanetra. Dia juga berusaha membuatnya dengan bantuan orang tuanya. Ini adalah anak tunadaksa. Nih, metode yang digunakan adalah metode video pembelajaran. Guru memberikan materi melalui video pembelajaran
yang berkaitan dengan Corona 19 melalui WhatsApp guru kelas masing-masing. Jadi guru kelas punya grup WA-nya masing-masing. Peserta didik dengan bantuan orang tua di rumah memperhatikan video pembelajaran lalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Pada saat pembelajaran jarak jauh berlangsung antara guru dan peserta didik menggunakan aplikasi Zoom. Ada yang untuk yang anak tunarungu itu, anak kecil, biasanya guru-gurunya itu menggunakan aplikasi Zoom. Kalau bagi anak yang tunagrahita biasanya menggunakan video call, karena video call bisa dilakukan karena memang di SLB itu satu kelas tidak banyak ya, perbandingannya 1:5 gitu kalau di SLB, dan kalaupun paling banyak itu 10 orang sekarang, tapi hanya beberapa kelas yang 10 orang itu, tapi kebanyakan sih 5 atau 6 orang. Jadi video call bisa dilakukan 2 kali, misalkan bu gurunya video call dengan 3 orang siswanya, kemudian untuk berikutnya 3 orang siswanya lagi. Jadi meskipun ada kita jauh gitu, tapi mereka bisa tetap berkomunikasi dengan menggunakan video call. Jadi video call dilakukan melalui WhatsApp dan chatting untuk mengarahkan tugas yang diberikan. Bagi peserta didik yang kelasnya rendah, chatting dilakukan antara guru dengan orang tua. Gitu. Jadi komunikasinya antara guru dengan orang tua, nanti orang tua yang akan mengarahkan. Tetapi bagi peserta didik yang sudah besar dan yang sudah paham, yang sudah bisa membaca, jadi dia langsung chatting dengan orang tua, dengan guru dan peserta didiknya. Pelaksanaan pembelajaran harian dan ujian sekolah. Kemarin kebetulan ada pada saat COVID ini, kita kan SMA LB itu ada ujian juga Bu, sama di SLB juga ada ujian. Kemarin pelaksanaan ujiannya yang bagi peserta didik SMA LB Tunarungu mengerjakannya soal melalui aplikasi Quizzes. Kebetulan mereka sudah paham dengan komputer, dengan HP-HP-nya juga, jadi guru kelas memberikan soal-soalnya itu lewat Quizzes. Peserta didik tunanetra, tunagrahita, dan tunadaksa mengerjakan soalnya melalui WhatsApp dengan cara guru memberikan materi yang sudah di-scan. Kenapa di-scan? Karena tidak semua orang tua memiliki file aplikasi Word di dalam HP-nya. Kemarin alasannya begitu, kalau mau ngirim filenya lewat Word, katanya Bu tidak semuanya, kata guru kelas itu, akhirnya di-scan dan dikirim fotonya gitu kepada peserta didik, dan peserta didik itu menulis kunci jawabannya. Kunci jawaban difoto oleh orang tua, kemudian dikirim lagi ke guru masing-masing, dan itu adalah hasil kegiatan peserta didik selama di rumah dan guru bisa mencatatnya. Begitu juga pada saat pembelajaran harian, prosesnya sama dengan yang tadi, dengan ujian. Ada yang anak mengerjakannya melalui WA group, atau juga bisa nanti hasilnya dikirim melalui WA. Gitu. Setelah sekian lama, mungkin kemarin kita udah hampir sebulan ya melaksanakan pembelajaran di rumah. Ternyata anak-anak itu mereka pada japri ke ibu gurunya, pada bilang kangen sekolah katanya. Mereka pada curhat, ibu aku kapan mau sekolah, ibu aku kapan bisa bertemu kawan-kawan lagi. Akhirnya sampai mereka menuliskannya lewat tulisan-tulisan mereka. Di sini kan, kapan saya sekolah, kami ingin kembali ke sekolah seperti biasa katanya. Kami ingin keadaan seperti semula lagi. Mungkin kita juga ya, yang biasanya kegiatan sehari-hari ada bertemu dengan teman-teman banyak, dengan guru-guru, tetapi untuk udah hampir 1 bulan ini, mau 2 bulan itu kita ada di rumah, mungkin jenuh juga ada gitu. Nah, mungkin itu saja Bu penjelasannya mengenai pembelajaran jarak jauh. Mangga bagi yang sharing aja ya, ini sharing antara kita gitu ya, sharing aja. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak ada masukannya bagi saya untuk selanjutnya, untuk
perbaikan-perbaikan, mungkin ada sharing kalau di sekolah umum begini, mungkin bisa saja bisa diterapkan di SLB. Begitu Bu Amel, saya waktunya kembalikan lagi ke Bu Amel. Mangga, silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Tuti. Paparan dari Ibu sangat bagus dan luar biasa ya. Ternyata pembelajaran, tadinya saya juga bingung Bu, bagaimana ya pembelajaran di SLB gitu. Ternyata pembelajaran di SLB juga sama dengan yang sekolah yang anak-anak normal ya Bu ya. Maksudnya tidak punya keterhambatan gitu. Jadi mereka pun sama, ternyata seperti anak-anak kita yang lain diberikan tugas pembelajaran jarak jauhnya dengan segala macam apa yang mereka hasilkan ya Bu ya. Seperti juga saya juga luar biasa tadi ternyata juga yang tunanetra pun gitu karena mereka mungkin tidak bisa ikut Zoom gitu ya, tapi mereka juga bisa berkarya atau menghasilkan karyanya itu membuat masker gitu ya Bu ya tadi ya, oh, luar biasa ya. Terharu saya Bu melihatnya seperti itu. Itu Bapak dan Ibu, paparan dari Ibu Tuti sepertinya sangat jelas sekali. Untuk itu mungkin saya persilahkan kepada Bapak atau Ibu yang mau mengajukan pertanyaan kepada presenter kita. Di sini ada Pak Handoko. Terima kasih Pak Handoko sudah hadir ya. Ada Bu Nur, Bu Hilda, Bu Rini, kemudian ada Bu Dewi. Bu Dewi juga hadir ya. Ada Bu Juang. Kalau nggak salah Bu Juang ini sama dengan Bu Tuti ya, sekolahnya, ajarnya di SLB ya. Iya. Baik, silakan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum, Bu Tuti. Waalaikumsalam. Iya Pak. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan ya. Tadi saya melihat paparan Bu Tuti, jadi saya ingat sesuatu Bu tentang keajaiban dunia keempat tuh kalau nggak salah, Anna Keller udah nggak salah itu. Helen Keller. Ya betul Bu ya. Iya. Itu yang apa namanya? Ada kata-kata di situ dari tulisan Anna Keller itu. Semua bisa mengambil lidahku, mengambil mataku, mengambil telingaku, tapi tidak bisa mengambil jiwaku. Iya. Dengan jiwa, dia akan memiliki segalanya, kata Anna Keller gitu. Nah, jadi jelas di sini kalau untuk yang berkebutuhan khusus itu kan yang ditingkatkan itu kan apa yang bukan kecakapan hidupnya Pak. Iya, jiwanya. Nah, itu kan ya. Jadi benar-benar jiwanya itu harus dibuat Iya. Halo Pak. Halo Pak. Kenapa menghilang? Besar dari segalanya. Nah, ini bagaimana cara ya? Halo. Halo Pak. Halo. Iya. Assalamualaikum. On off Pak. Waalaikumsalam. Ada Pak sekarang? Oh ada ya, ada. Ada. Nah ini yang saya tanyakan ke Bu Tuti, bagaimana sebagai seorang guru yang mungkin nanti di sekolah saya ada yang berkebutuhan khusus. Jadi bagaimana mindset saya yang tadinya tujuannya untuk meningkatkan kompetensi itu beralih untuk meningkatkan jiwa peserta didik tersebut gitu loh. Mungkin hanya itu untuk sementara yang saya tanyakan itu Bu Tuti. Iya. Iya, terima kasih. Bu Amel, gimana? Langsung saja. Halo Bu Amel. Ya, mangga Bu, silakan. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Dwi atas pertanyaannya. Memang seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk menimbulkan rasa percaya diri kepada peserta didik atau menimbulkan apa tadi kata Pak Dwi itu, jadi memang kita layani dulu dengan hati kita dulu Pak. Kita dengan hati, kalau dengan hati sudah dekat, jadi pelayanannya secara dengan hati gitu. Biar untuk anak-anaknya nanti kalau anak-anaknya sudah dekat dengan kita, apapun yang akan kita katakan, apapun akan yang kita perintah, mereka akan menurutnya gitu. Kalau saya prinsip saya itu adalah layani anak dengan hati. Gitu mungkin Pak itu. Jadi nanti dari itu bisa tergali lah kalau kita sudah dekat dengan mereka. Mereka bisa ngobrol apa saja dengan kita. Disitulah kita bisa menyarankan bagaimana yang harus terjadi. Mungkin itu Pak Dwi.
Iya, Ya, Pak. terima kasih. Ini slogan yang bagus banget nih. Layani Jelas ya. dengan hati. Wah, ini saya bisa ikuti nanti. Untuk siapa Iya. saya didik nih. Terima kasih Bu Tuti, Bu Amel juga ya, Bu. Ya, betul Pak Handoko ya. Seperti yang Ibu Tuti sampaikan, layani anak-anak dengan hati. Menyentuh sekali Bu. Insya Allah Bu, mudah-mudahan kami bisa mengikuti apa yang Ibu sudah laksanakan. Iya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Kami persilahkan. Kalau Juang barangkali mau menambahkan. Siapa? Enggak. Bapak dan Ibu mungkin jangan lupa mengisi presensinya ya. Bu, sambil menunggu pertanyaan, boleh nggak saya putar video tentang video pembelajaran tadi? Mangga Bu, mangga. Saya belajar gini aja nih. Nah, kita belajar abjad aja Bu ya. Kita menggunakan kalau dengan Isyanto itu adalah satu tangan, dua tangan ya. Tapi kalau untuk abjad ini merupakan dasar dari kita untuk membuat kata, suatu kata. Misalkan ini adalah huruf A. Huruf A ini begini. Ya. Ini adalah huruf A. Yang ini adalah huruf B. Iya, yang ini adalah huruf C. Ini adalah huruf D. Ya. Gimana Bu? D itu kayak gitu. Iya. Yang ini adalah E. Ya, tadi ya, E. Ini F. F. Ini adalah G. Sampai G dulu Bu, lupa. Ya, oke. A ya, terus A, B, ya, C, D, ya, F-nya, F, ya, G. Iya. Asik. Kalau ini itu adalah angka ya. Ketika kita membuat suatu kata, misalkan ya, saya adalah di sini nih. Kelihatan nggak Bu? Pakai body language ya Bu? Enggak. Ini adalah saya nih. Kelihatan nggak Bu? Iya. Oh gitu. Iya. Ini huruf Y saya. Bu. Iya. Karena iya. Saya bukan Bu. Ini ditempelkan di dada. Ini berbentuk huruf Y karena ditempel di dada. Ditempel. Ini Bu, saya. Nah, iya itu saya. Oh. Iya. Saya. Iya, gitu. Ini adalah saya. Jadi kalau huruf itu berdasar kata itu biasanya diambil dari huruf saya karena ada huruf Y akhirnya kan ini Y saya ini saya. Terus kalau ini Y ya Bu? Iya ini Y Bu. Tadi karena baru sampai G kan ya jadi tidak. Padahal setiap itu ada fungsi-fungsinya. Iya ada fungsi-fungsinya Bu. Misalkan untuk huruf menyebutkan hari Bu. Kalau menyebutkan hari itu adalah begini. Ya. Ini hari itu huruf D, hari. Ininya dikepalkan di depan begini. Ini adalah hari. Oh, hari. Hari Senin apa? Misalkan Senin. Senin itu huruf S, huruf pertamanya apa? S gitu ya. Ini adalah hari Senin. Senin diputar. Senin diputar ke arah jarum jam. Senin. Kalau kalau Selasa kan ada huruf L-nya. Jadi Selasa itu huruf L diputar ke arah jarum jam. Selasa. Iya. Kalau Senin, Selasa, Rabu huruf R. Ini huruf R, Bu. Rabu. Nah, ini adalah Rabu. Kalau Kamis diawali dari huruf K. Adalah K. Kamis diputar lagi ke sini. Ini K. Hampir sama dengan hurufnya kan, huruf K. Ini adalah K. Gini loh, jangan suka asal-asal gini nih. Nih, Kamis. Ini adalah Kamis. Kalau Jumat itu kan ada huruf T ya. Jumat itu ada T. Huruf T. Jumat itu ada huruf T. Ini huruf T itu begini. Gimana tuh Bu? T. Jangan ketawa Bu. Ini begini. Tadi Ibu yang tadi dari huruf G, ini kan G. Ini G. Ini T begini. T-nya
T-nya begini. Nah, jadi ujung ini sampai dengan ujung ini adalah T. Oh gini. Sama jempol ya Bu? Iya, sama jempol, tapi berdiri begini Bu, berdiri. Nah gitu. Ini adalah huruf T. Iya. Oh gini. Iya. Ini huruf T. Itu hari Jumat ya. Kalau hari Jumat. Sabtu, ya Jumat begini diputar ya Jumat. Kalau hari Sabtu, kan tadi yang S-nya sudah dipakai. Yang S-nya sudah dipakai kan sama hari Senin. Hari Sabtu berarti yang diambilnya adalah huruf B. Sabtu. Oh. Iya, ini Sabtu. Iya, kalau jadi abjad juga ya Bu iya, ya? kalau Minggu adalah huruf M. Tiga ditekuk ini. Ini M. Minggu. Iya. Minggu. Iya. Kakinya 3 ini gitu ya. Itu untuk nama-nama hari. Kalau tadi kan angka sudah. Sekarang Ibu mau tahu dengan itu nggak hitungan, bilangan, angka? Ini mungkin angka. cukup Bu, nanti saya kesana aja main. Iya, mangga. Iya. Banyak peserta yang lain mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak peserta yang lain. Alhamdulillah masih bertahan. Ada Pak Muiz ya, ada Bu Aam, ada Bu Dewi, Bu Juang, Pak Handoko, Bu Hilda, Bu Nur, Bu Rini, dan user tuh siapa ya, saya nggak ada namanya. Jangan lupa Bapak dan Ibu ya mengisi presensinya yang ada di kolom chatnya. Bapak dan Ibu silahkan. Mungkin Bu Dewi itu tadi Pak Handokonya sudah. Iya, mangga. Halo, Assalamualaikum. Mau nanya ya Bu? Mangga Bu. Iya Bu, Bu Ana nih. Oh iya Bu Ana. Bu Ana tuh. Selamat ya, sudah beres ya? Bu Tiwi ya? Bu Tiwi yang sudah beres ya? Diseminasi Bu, besok tinggal diseminasi di MGMP saya besok. Oh iya. Dengan teman guru geografi juga biar sama-sama gitu. Alhamdulillah. Mungkin pengen tahu aja Bu ya, penasaran gitu. Mungkin terkait dengan pendidikan luar biasa. Iya. Mungkin Ibu ya Allah bersyukur banget Ibu ya bisa diberikan keistimewaan untuk mendidik anak-anak yang luar biasa ya Bu ya. Kalau kita belum, saya kayaknya aduh ya Allah berat sekali gitu ya Bu ya. Nah mungkin gini Bu, bagaimana cara sekolah luar biasa itu untuk bisa misalnya gini Bu, mengarahkan anak-anak itu dapat mengembangkan life skill-nya. Kebetulan kan gini Bu, kalau nggak salah itu yang di daerah Ciawi ya Bu ya, SLB-nya Bu ya? Oh itu yang di Ciawi nggak ada Bu, ada juga yang di Cidokom itu. Di Cidokom ada SLB juga Bu, yang Cidokom. Yang Ibu yang di mana? Saya yang di Cibinong Bu, SLB negeri, yang di belakang KCD Bu. Yang di dekat di daerah Ciawi itu daerah Tajur itu yang paling dekat di mana Bu ya itu? Kayaknya ada pernah dengar deh gitu loh. Kalau yang itu mungkin yang itu kota ya Bu ya. Kalau kita kan kota. Iya, saya belum tahu Bu dengan kota karena saya baru 2 tahun di sini. Soalnya gini, ada sedikit pengalaman lah dulu ada salah satu ya teman gitu ya, teman suami gitu kan. Jadi anaknya itu tunarungu gitu. Kemudian dia diarahkan, kemudian bapaknya kan TNI ya di daerah situ. Diarahkan ke life skill-nya itu ke memasak gitu ya kalau nggak salah ya. Iya, tata boga ya. Menjahit. Dan alhamdulillah memang anak itu kemudian juga mandiri gitu Bu. Jadi dia bisa menjahit. Jadi sampai menikah. Memang dia mungkin keterbatasannya di tunarungu gitu ya. Nah, itu kan untuk mengembangkan life skill-nya itu bagaimana antara yang mungkin tunarungu, tunanetra, tunagrahita terutama. Karena saya juga kayaknya ada deh Bu, mohon maaf ya, ini ada salah satu teman guru geografi yang murid mungkin ada di SLB Cibinong. Ibunya guru SMA 1 Cibinong. Itu juga tergolong yang grahita sepertinya ya. Nah itu kan kadang-kadang ngobrol gitu, aduh Bu Ana saya udah kayak
kayak punya bayi, katanya masih orang mah udah enak, saya masih punya bayi gitu kan. Sementara adiknya justru yang SMA sudah lebih inilah ya daripada kakaknya. Jadi kakaknya itu seumur anak saya. Kalau kuliah sih mungkin sudah semester 4 ya Bu ya, tetapi kondisinya masih sangat seperti itulah ya karena keterbatasan. Nah, itu mungkin saya hanya ingin tahu bagaimana mengembangkan potensi dengan keterbatasan masing-masing. Misalnya yang tadi kan alhamdulillah ada contoh sukses ya Bu ya, yang tunarungu itu ternyata dia sudah bisa mandiri, bisa menikah dengan bidang menjahit gitu. Nah, bagaimana dengan misalnya yang tunagrahita, bagaimana dengan yang tunanetra misalnya. Iya. Kita juga ingin tahu ya karena mungkin ya di sekeliling kita kan ada mungkin ya yang seperti itu. Mungkin kan kita bisa memberikan, kalau lagi ngobrol-ngobrol kan bisa memberikan apa lah ya masukan, terutama mungkin dari ibu yang berkecimpung di dunia pendidikan luar biasa ini. Mungkin itu Bu ya, mohon maaf Iya, pertanyaannya mungkin lebih ke pengen tahu aja gitu. iya. Silakan Bu Tuti. Iya, terima kasih Bu Amel. Iya Bu Ana, terima kasih pertanyaannya. Seperti yang kemarin saya jelaskan di materi pertama bahwa ada di sekolah itu yang membedakan antara sekolah umum dan sekolah khusus itu adalah program khususnya, gitu Bu. Mungkin kalau Ibu kemarin mengikuti ada di sana dijelaskan Bu. Ada program khususnya yaitu yang masing-masing spesialisasi itu berbeda ya. Terus ada juga keterampilannya Bu. Yang keterampilan itu diberikan pada saat SMP. Lebih banyak keterampilannya, 18 jam gitu. Di situ adalah keterampilan pilihan. Jadi sebaiknya anak memilih satu jenis keterampilan. Kenapa? Agar mereka ketika sudah beres sekolah, sudah lulus dari sekolahnya, dia memiliki satu keterampilan dan bisa untuk dijadikan kecakapan hidupnya ketika dia sudah lulus dari sekolah gitu. Di sekolah makanya SMP diadakan keterampilannya 18 jam, SMA juga ada keterampilannya 24 dan 26 jam. Gitu Bu. Tapi tidak lepas kita bukan berarti hanya sekolah saja gitu Bu. Yang mungkin akan keberhasilannya itu akan lebih terlihat atau lebih cepat ketika orang tua juga mau bekerja sama dengan sekolah. Iya, karena kan di sekolah hanya beberapa jam, sedangkan di rumah kan lebih banyak di rumah. Jadi harus adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua gitu. Tapi kalau hanya mengandalkan di sekolah hanya beberapa jam gitu. Tetapi tetap kami memberikan keterampilan pada mereka. Dan untuk yang tunagrahita, di kami juga ada programnya adalah Tata Boga. Yang tadi kan tunarungu Ibu bilang ya, tunarungu bisa dengan menjahit. Memang di SLB itu ada programnya yang kebanyakan ya Bu, yang kebanyakan dan yang ada di sekolah saya ini adalah program menjahit. Tata busana ya namanya, itu Tata busana, Tata Boga gitu. Mereka ada IT juga gitu. Nah, mereka maunya di bidang mana? Tetapi sebaiknya kalau menurutkan per dirjen itu harusnya satu orang itu memiliki satu keahlian. Tetapi terkadang anak-anak udah dengan ini saya ingin tahu dengan yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan ketika si anak mau menjahit, misalkan di tahun sekarang mau menjahit, nanti tahun depan mau tata boga, nggak apa-apa gitu Bu. Dan kebanyakan yang di saya itu tunagrahita itu mereka tata boga juga awalnya hanya untuk bisa diri sendiri saja, cara menggoreng telur atau bikin nasi goreng, dan kesininya alhamdulillah yang SMA itu mereka sudah bisa membuat kue bolu ya. Dan kalau sudah selesai, jadi itu tergantung lihat dari kadeknya juga, terus kreativitas gurunya juga, hal yang misalkan hal yang anak-anak kira-kira mampu nih nggak, terus dia memberikan dengan trik-trik yang lebih mudah gitu Bu. Dan ternyata anak-anak di sini juga selain dia membuat kuehnya, dia memasarkannya juga ke teman-teman, ke gurunya, ke orang tua, dan disitulah akan terjalin komunikasi. Jadi tidak hanya keterampilannya saja yang dikuasai, tetapi bagaimana cara bersosialisasinya dengan yang lain. Ketika menawarkan dagangannya, apa yang harus dikatakannya. Terus di situ juga kan terjalin hitung.
menghitung uang. Jika uang segini berapa dikembalikannya. Jadi berbagai itu bisa disitulah ada berhitungnya, ada cara berkomunikasinya, itu kan bisa berkaitan dengan bahasa Indonesianya, gitu Bu. Iya, Mungkin itu. jadi di sini peran orang tua tuh semestinya tidak boleh menyembunyikan ya Bu ya, Nah, bahwa kalau ada anak sensitif. Jadi ya harus justru melatih anaknya itu untuk percaya diri, untuk betul, bersosialisasi gitu ya Bu ya. betul. Kalau disembunyikan berarti kan si orang tua itu belum menerima keadaan. Sedangkan ini kan udah garis ketentuan ya dari Allah yang diberikan. Justru Ya, anak-anak betul, spesial ya, Bu. kita itu, saya suka tekankan kepada orang tua begini, ibu itu adalah orang yang beruntung. Kenapa? Karena ibu memiliki anak spesial yang nanti suatu saat si anak ini akan membawa kita ke surganya, gitu ya. Iya. Kalau dilayani anak-anak itu diberikan hak-haknya secara penuh, insya Allah gitu. Anak ini adalah anak calon penghuni surga dan suatu saat akan membawa kita ke surga. Begitu Bu. Bagi yang saya selalu memberikan harapan kepada orang tua ya, menanamkan harapan itu gitu, menanamkan bahwa ini loh ibu beruntung. Dan saya juga suka terkadang salut ya sama orang tua. Kita yang hanya sekian jam gitu ya di sekolah, tetapi orang tua 24 jam. Karena kalau di SLB itu kalau anak-anak kecil itu Bu ditungguin dan karena kami tidak sanggup lah ketika anak-anak di sekolah tidak ditunggu, khawatir kan ketika istirahat karena guru-guru juga kan ingin istirahat gitu. Makanya kalau anak kecil ditunggu. Tapi ketika anak sudah SMP dan sudah bisa dilepas, bahkan anak SMA ada yang bawa motor juga, di saya yang tunarungu itu pada bawa motor gitu, meskipun itu kan secara ini menyalahi ya gitu ya. Menyalahi Ya, iya, agak riskan ya Bu ya. betul gitu. Tapi ada juga yang sudah punya SIM gitu Bu, anak-anak kami di sini. Sama seperti itu. Intinya bahwa si anak akan berhasil itu tidak lepas dari kerjasama antara sekolah dengan orang tua, gitu aja intinya itu Bu. Iya betul. Ya prinsipnya sama lah ya dengan di mana-mana di sekolah umum juga ya Bu ya, cuman mungkin lebih spesial lah kalau di luar biasa gitu ya Bu. Betul. Tapi asal kita kalau sudah merasa dekat dengan anak-anak, kata saya juga tadi kalau layani dengan hati gitu. Kalau mereka sudah dekat dengan kita, contohnya ketika saya datang aja dari pas pintu gerbang saya ucapkan salam gitu ya, pas masuk mereka langsung memburu mau bersalaman dan mau mengucapkan salam. Kalau hari itu belum ketemu saya juga, mereka suka lari nyari-nyari gitu, dan itu menjadi suatu kebahagiaan ya bagi guru-guru SLB itu seperti itu Bu. Mereka terkadang kalau sudah dekat sama satu orang, mereka akan mencari kalaupun belum ketemu gitu. Gitu ya Bu ya. Iya. Ya, makasih Bu atas informasi dan wawasan baru nih mungkin buat saya. Iya, sama-sama Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Iya Bu. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang ditanyakan? Aduh, saya ada video sebetulnya yang tadi video pembelajaran, cuman nggak tampil, nggak suaranya ya Pak Ari, bagaimana? Tapi ini waktunya gimana Bu Amel? Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ditutup saja Bu. Itu nggak apa-apa. Bu Desi. Ya Bu Tuti. Iya, gimana? Mungkin ditutup dulu saja sama Bu Tuti kalau memang mau ditutup. Iya, oke. Baiklah. Sebentar. Oh, ada Kakak Juang nih. Oh iya, silakan Kakak Juang. Silakan Ibu, silakan Bu. Mau menambahkan? Oh iya. Silakan Bu. Apresiasi ya buat Bu Tuti. Saya senang sekali melihat presentasinya. Ini teman seperjuangan loh. Jadi saya tahu persis bagaimana potensi Bu Tuti selama bareng-bareng dengan saya. Nah, jadi melihat dari kreativitasnya, ide-idenya itu menjadi inspirasi betul buat saya. Terima kasih. Karena kan kebetulan saya baru merintis sekolah baru, jadi harapan-harapan, kemudian ide-idenya, kreativitasnya itu
sering saya curi gitu ya, sering saya contoh gitu ya buat kemajuan sekolah saya juga, buat kemajuan perkembangan guru-guru saya juga gitu. Walaupun yang jelas pasti saya tidak bisa membandingkan begitu jauh sekali ya jedanya antara SLB negeri yang sekarang ada di Bogor dengan di sekolah saya yang baru memang menginjak ke 4 tahun lah, baru jadi kemarin juga baru dapat akreditasi. Alhamdulillah Jadi ya Kak. alhamdulillah betul ini karena doa dan dukungan dari teman-teman ya. Jadi di situ. Saya Nah, juga banyak termasuk belajar dari Kakak Juang kok. iya Kita sama-sama telah sama-sama. seperjuangan. Iya, jadi terinspirasi tentang apa namanya aplikasi ini dengan pembelajaran yang melalui daring itu ya. Ini juga kan ilmu baru buat kita. Saya juga banyak belajar. Awalnya kan kalau tidak ada COVID ini mungkin kita tidak pernah ada mencoba dengan aplikasi seperti ini ya. Dengan cara seperti ini. Jadi ada kita coba dan ini menambah wawasan buat kita. Hanya memang betul tadi memang banyak kendala kalau kita mau mencoba menggunakan daring dengan sesama orang tua. Kemudian guru-guru juga, ini kan memang sama-sama ilmu baru. Terkhusus ini kayaknya kita komunikasi dengan orang tua yang utama ya. Kalau guru kan karena kebetulan masih banyak yang muda-muda, masih banyak belajar. Ini apalagi di saya, ini kan lokasi sudah jelas di pegunungan, kemampuan orang tua, waduh dibandingkan itu dari saya punya murid 37 siswa itu yang baru bisa dari itu yang siswa tunarungu aja. Itu pun hanya 5 orang dan itu pun hanya kalau dari 5 orang itu mungkin 4 orang lah yang betul-betul 3 orang yang betul-betul orang tuanya proaktif. Ada beberapa orang tuanya yang memang mungkin banyak kesibukan seperti itu. Nah itu salah satu yang menjadi permasalahan di kita ya. Terus saya belum coba sih dengan menggunakan aplikasi Zoom itu dengan orang tua. Selama ini mungkin hanya video call atau mereka yang mengirimkan video atau mereka mengirimkan gambar. Kira-kira kalau dengan menggunakan tadi SLBN Bogor sudah mulai mencoba dengan aplikasi Zoom dengan orang tua. Kira-kira apakah ada kendala enggak gitu terhadap orang tua dengan kalau video call kayaknya mereka sudah terbiasa ya mencoba dengan seperti itu. Nah itu kira-kira apa yang menjadi kendala untuk menggunakan aplikasi Zoom itu karena kita sendiri juga rada-rada ribet gitu ya, rada ribetnya yaitu karena mungkin ilmu baru. Itu saja barangkali sukses buat Bu Tuti ke depannya. Terima kasih. Bu Amel. Silakan kalau mau ditanggapi Bu Tuti. Iya, terima kasih Bu Juang. Ini teman seperjuangan saya kemarin waktu kita sama-sama di SLB Negeri Soreang. Dan saya juga tahu persis perjuangan Bu Juang bagaimana sehingga beliau juga punya prestasi menjadi guru berprestasi tingkat provinsi gitu. Oh, selamat Bu Juang. Kami dipertemukan di Soreang dan saya juga banyak mencuri ilmu-ilmu yang dari beliau juga gitu. Nah, terkait dengan masalah yang Zoom, kemarin waktu awal-awal COVID itu, memang aplikasi Zoom belum ada yang hacker, Kakak. Ya, waktu itu kan, guru-guru kami itu melaksanakan melaksanakan pembelajarannya itu dengan aplikasi Zoom. Nah, dan justru saya tanya kepada mereka, kepada guru-guru saya, ini ada kendala nggak? Ternyata Ibu justru anak-anak itu selalu menunggu setiap harinya, setiap pagi itu kata orang tua gitu, Bu, anak-anak saya malah tambah semangat yang awalnya kita tidak bertemu, tetapi bisa bertemu dengan teman-temannya yang begitu banyak ya, misalkan kebetulan yang ada yang 8 orang, ada yang 10 orang gitu. Jadi mereka itu menambah semangat gitu. Bahkan Ibu ayo dong cari lagi mau materi apa. Si anak-anaknya itu bilang ke orang tuanya begitu, besok apa lagi ya katanya, ditunggu-tunggu. Makanya kan dituntut kreativitas guru-guru, kata saya juga dituntut untuk kreativitas guru-guru, dan itu ya tidak lepas dari dukungan orang tua juga gitu. Dan kebetulan yang orang tua murid yang tunarungu itu
memang yang terutama yang kelas yang tadi saya tampilkan video itu kelas 3 dan kelas 4 Bu Juang, mereka semuanya selalu terjalin komunikasi gitu. Lewat WA, lewat kalau pagi-pagi dari jam pembelajaran itu dari jam 10 sampai jam 13, jam 11, hanya 1 jam pembelajarannya. Tetapi nanti anak-anak itu harus mempraktekannya gitu. Bahkan kemarin praktek membuat hand sanitizer itu sama-sama Kak dalam waktu yang bersamaan, mengikuti perintah-perintahnya, instruksi-instruksinya yang dibantu dengan guru, atau untuk membuktikan bahwa ini adalah ada virus atau tidak yang gitu, yang dengan apa, dengan mohon bukan ada ini si benda ini ada virus nggak, ditekan nggak, itu ada percobaan seperti itu. Jadi kan pengalaman bagi yang kemarin berhubungan dengan contextual learning, nah itu betul ya, ketika mengalami melakukan percobaan, oh anak itu jadi menarik bagi anak, dan anak-anak itu senang gitu. Dan itulah mungkin kata saya juga dituntut kreativitas dari guru gitu ya, dan penguasaan IT-nya juga mungkin Kak itu gitu. Dan kebetulan alhamdulillah di kami sih banyak yang muda-muda gitu, dan banyak yang kreatif juga. Akhirnya tanpa saya suruh, waktu kemarin aja waktu ada COVID yang tadi video saya tampilkan, saya tidak tahu kalau guru-guru itu akan melakukan seperti itu gitu. Awalnya sih hanya untuk menjembatani memberikan materi tentang COVID yang cara penanganan mencuci tangan, terus apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi bahaya COVID gitu ya. Mereka awalnya untuk anak tunarungu saja itu video tapi setelah saya gini, ini bukan hanya untuk anak tunarungu, ini buat semua spesialisasi bisa dipakai gitu kata saya. Tetapi ini ada kekurangannya. Untuk tunanetra harusnya ada ucapannya juga kata saya. Tadi kan yang tadi ada foto yang sambil tos gitu kan, hanya isyarat saja gitu. Ya Bu, awalnya kan kami hanya untuk anak tunarungu, itulah untuk perbaikan ke depannya katanya gitu. Jadi selalu ada komunikasi ya antara guru dengan saya, guru-guru dengan saya. Ada plus minusnya bagaimana ini kita bahas lagi gitu Bu. Untuk meningkatkan pembelajaran menjadi bukan sempurna lah, lebih berarti mungkin gitu ya Bu. Itu tekniknya Kakak Juang. Iya, gimana? Iya. Makasih Kak. Yuk. Baik, makasih Ibu Juang. Ya, memang ibu-ibu ini yang ibu-ibu luar biasa ya. Nggak kebayang saya kalau ngajar di tempat SLB Bu, apakah saya mampu apa enggak gitu ya. Karena memang perlu kecakapan khusus ya Bu ya. Iya Bu, kan ala bisa karena biasa Bu, ada istilah ala bisa karena biasa ya, gitu kan. Iya, kalau sudah biasa ya merasa segala sesuatu tidak akan terasa berat gitu kalau sudah biasa. Dan ini ya saya ada di sini, dan seandainya saya kalau gini Bu, ketika kita berpikiran saya itu hebat menurut orang lain karena sesuai dengan paknya mungkin gitu ya, sepakat gitu ya. Dan saya juga berpikir apakah saya mampu nggak ngajar di SMA, saya belum tentu gitu Bu. Dan Ibu itu orang-orang hebat gitu. Kita itu bisa dikatakan hebat ketika sesuai dengan apa yang kita miliki gitu, kemampuan apa gitu Bu. Dan saya juga salut sama ibu-ibu guru potensi yang kita sesuai Bu ya, pas. Iya gitu, sesuai dengan paknya kita, apa yang kita miliki gitu. Itu Bu Amel. Saya juga salut sama guru-guru SMA Bu. Nah, terima kasih Bu. Ya. Baik, yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya? Sepertinya cukup ya. Iya. Mungkin Bu Tutik bisa ditutup dulu presentasinya. Iya. Terima kasih Bu Amel, terima kasih buat teman-teman semua atas hadirnya di ruang ini. Alhamdulillah mungkin saya bisa sharing kepada Ibu dan Bapak yang ada sesuatu yang bisa diambil gitu. Jika ada kesalahan itu adalah datangnya dari saya gitu, dan bahwa kita buka mindset kita lah bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama gitu ya. Memiliki keterampilan yang
yang memiliki Punya keterampilan kelebihan ya, Bu, ya? keterampilan dianya, tapi tidak membandingkan dengan anak pada umumnya gitu. Dan di sini juga ketika anak-anak pada umumnya belajar jarak jauh menggunakan metode daring, ya anak-anak kami juga bisa melaksanakannya, tetapi dengan trik-trik dan teknik-teknik yang berbeda, yang tentunya akan berbeda gitu. Jangan berkecil hati ya buat anak-anak berkebutuhan khusus, karena mereka itu di balik kehambatannya dia ada potensi yang bisa dimunculkan. Itu saja Bu, mangga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Tuti. Bapak dan Ibu, itulah paparan dari Ibu Tuti, sangat-sangat luar biasa ya, dan kita mendapatkan ilmu baru dan pengalaman baru. Untuk itu saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu host. Silakan Bu Desvi. Udah harus stop dulu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.